Sekarang ini banyak sekali pasien-pasien kencing manis atau penyakit gula yang susah sekali mengontrol gula darahnya. Salah satu faktornya seperti ini. Jadi ada pasien yang mengeluh mengatakan bahwa, dokter, kepala saya ini terasa pusing dan badan saya ini rasa lemes ketika gula darah saya itu berada di 150 atau ke bawah. Tapi kepala saya ini terasa nyaman dan enak kalau gula darah saya ini berada di 200. Apa sih akibatnya kalau pasien mengatakan hal demikian? Biasanya pasien itu akan mengurangi dosis obat gulanya atau malah menghentikan obat gulanya dengan harapan gula darahnya bisa berada di atas 200. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya yang terjadi adalah pasien tersebut sudah melakukan autosugesti buat dirinya. Jadi autosugesti itu adalah pasien itu memberikan sugesti kepada dirinya sendiri bahwa kalau gula darahnya berada di 150 ke bawah, maka akan muncul keluhan pusing dan lemas badan. Tetapi sugesti yang kedua, ketika gula darahnya di atas 200, maka kepalanya terasa sehat dan badannya terasa segar. Nah, autosugesti ini kalau dilakukan berkali-kali, dia akan menjadi belief, menjadi kebiasaan yang tertanam di pikiran pasien tersebut. Nah, sebenarnya sih sakit gula itu disebabkan karena dua hal ya. Pertama, kurang sensitifnya hormon insulin karena salah satunya penyebabnya adalah kelebihan berat badan. Yang kedua adalah jumlah hormon insulin dalam badan kita yang berkurang. Nah, obat yang kita minum termasuk insulin yang kita berikan itu adalah cara kerjanya pertama menambah daya kerja insulin yang ada dalam tubuh kita dan memperbanyak jumlah insulinnya dengan harapan gula darahnya akan mencapai nilai normal. Nah, gula darah yang mencapai nilai normal itu akan memberikan kalori kepada otak kita salah satunya dan ginjal kita sehingga ginjal kita dan otak kita bisa terawat. Tapi dalam kondisi tertentu pasien yang sudah melakukan autosugesti malah ketika gula darahnya normal maka muncul keluhan berupa pusing dan lemas badannya. Nah, disinilah kuncinya bagaimana si pasien bisa sembuh dari pusing dan lemas badannya ketika gula darahnya bisa mencapai nilai yang normal. Jadi autosugestinya harus kita balik. Jadi di sini pasiennya bisa melakukan afirmasi. Jadi tentang afirmasi dokter sudah membahas di video-video sebelumnya. Misalnya autosugesti atau afirmasi yang kita bisa berikan. Kepala saya terasa sehat sekali, terasa nyaman sekali, badan saya terasa segar ketika gula darah saya 150. Ini contoh ya, contoh model autosugesti atau afirmasi yang untuk penderita yang mengalami keluhan seperti yang dokter sebut sebelumnya. Yaitu dokter ulang lagi ya. Kepala saya terasa enak, terasa nyaman, badan saya terasa segar, terasa kuat ketika gula darah saya berada di 150 ke bawah. Oke. Autosugesti atau afirmasi ini akan menjadi efektif ketika dia sudah tertanam di pikiran bawah sadar dan menjadi belief pada pasien itu dan menjadi kebiasaan. Agar dia bisa menjadi belief atau keyakinan atau tertanam yang dalam di pikiran bawah sadar, maka autosugesti, afirmasi itu harus diucapkan secara berulang-ulang. Dan kalau perlu ditambah unsur perasaan. Ketika kita
menghayati dengan perasaan afirmasi yang kita ucapkan, maka afirmasi itu akan tertanam di pikiran bawah sadar dan menjadi belief menjadi kebiasaan. Dan ingat, apa yang kita pikirkan, apa yang kita yakini, itu akan menjadi kenyataan. Oke, rekan-rekan yang memiliki penyakit diabetes dan ceritanya mirip dengan apa yang dokter ceritakan ini, lakukan autosugesti yang positif. Oke, bye.